Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada hari Minggu ini, Tuhan kiranya memberkati saudara dan apapun yang tengah dihadapi, kiranya Tuhan memberikan sukacita dan juga kekuatan. Marilah kita melihat firman Tuhan di hari Minggu yang istimewa ini. Istimewa karena ada tema khotbah kita tentang Yesus Kristus, Sang Raja. Dia diam di hatiku. Dan kita akan membaca terlebih dahulu Injil Matius pasal yang kedua, cerita tentang orang Majus, bagaimana mereka memandang Tuhan Yesus sebagai Raja dan kemudian bagaimana dia hidup di hati mereka. Saya akan membacakan lebih dahulu, nanti sesudah itu kita akan berdoa, lalu kita lanjutkan dengan paparan dari kebenaran yang ada di dalam kitab ini. Saya tidak membaca dari ayat 1, tapi saya membaca dari ayat 7, dikatakan, Matius 2, ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembahnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami boleh bangun pagi dan kemudian mengikuti ibadah, walaupun sebagian besar di antara jemaat-Mu mengikuti secara online. Tetapi kiranya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi rema dalam kehidupan kami, membawa sukacita. Terima kasih Roh Kudus mendiami hati kami, penuhi hati kami, bimbing kami, supaya meninggikan nama Tuhan Yesus. Nah, kami tahu bahwa Engkau diutus ke tengah dunia ini untuk mengajari umat-Mu mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus dan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami adalah kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini ditulis oleh seorang bernama Matius. Disebut juga namanya Lewi. Dan dia adalah mantan pemungut cukai. Dia kerja di tempat bea cukai. Dan kalau ada orang bayar pajak, apalagi di Kapernaum pada waktu itu, karena Kapernaum itu adalah sebuah kota perlintasan. Lalu kemudian ramai sekali orang datang untuk membayar pajak mereka sebelum barang diturunkan dari kapal Galilea misalnya. Sebelum dibawa ke darat harus melalui bea cukai itu. Dan kalau ada barang dari tempat lain sebelum dibawa keluar dari Kapernaum, dia harus bayar pajak dulu. Jadi Matius pekerjaannya seperti itu. Tapi suatu waktu Yesus memanggil dia dan langsung berkata kepada Matius, didampingi oleh, waktu itu maksudnya Yesus didampingi oleh 4 murid yang bernama Simon, yang disebut Yesus Petrus, lalu kemudian Andreas, lalu kemudian ada Yohanes, dan ada Yakobus. 4 orang ini adalah anak-anak nelayan yang tentu saja para nelayan ini mempunyai anak buah, tetapi mereka tinggalkan juga ayah dan ibu mereka, lalu mengikut Tuhan Yesus. Nah sekarang Matius dipanggil oleh Tuhan, secara langsung Tuhan berkata kepada Matius, mari ikut aku.
powerful kata-kata itu. Lalu Matius pun dikatakan bangkit, ya, berdiri, lalu kemudian meninggalkan pekerjaannya dan kemudian mengikuti Yesus. Bisa dibayangkan betapa luar biasa itu, dahsyat perubahan yang seketika terjadi. Sebagai bukti bahwa Matius bangga dengan Tuhan yang memanggil adalah bahwa dia mengadakan jamuan di rumahnya. Dia panggil teman-teman pemungut cukai. Dia panggil orang-orang kenalan lain. Makan di sore hari, lalu kemudian murid-murid Yesus dan Yesus datang di sana. Tentu diamati oleh tokoh-tokoh agama, orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kemudian di sanalah, di rumahnya lah, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak bahwa dia datang untuk mencari orang berdosa. Dan Matius ditemukan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun profesinya sudah mapan secara manusia, ya, keuangannya pasti sudah mapan. Tetapi bagi Matius, Yesus jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga. Dan kemudian bagi Tuhan Yesus, Matius, walaupun dia pemungut cukai yang dibenci oleh banyak tokoh agama, orang Farisi dan ahli Taurat karena pekerjaannya dianggap sekuler dan dianggap tidak membela keyahudian karena pemungut cukai itu bekerja untuk pemerintah Romawi. Tapi bagi Tuhan Yesus dia sangat berharga. Jadi bagi Tuhan Yesus, Matius yang dicari, diselamatkan, diperlengkapi, lalu kemudian bagi Matius, Yesus pribadi sangat berharga. Sehingga ketika setelah latihan 3,5 tahun, Matius mengenal siapa Tuhan Yesus, apalagi setelah kematiannya, lalu kebangkitannya, dan dia naik ke surga, dan kemudian setelah hari Pentakosta, para rasul tersebar kemana-mana, termasuk Matius, tentu tersebar, dan dia dikatakan melayani Tuhan, juga aktif sampai ke Afrika, dan dikatakan di sana oleh para ahli Perjanjian Baru, Matius ini kemudian hari menulis riwayat Tuhan Yesus. Dan salah satu yang mempesona dia adalah bagaimana para Majus melihat Tuhan Yesus sosok sangat berharga. Walaupun tubuh Yesus masih kecil, tapi ketika mereka sampai di tempat itu di Bethlehem, dikatakan tadi ketika mereka sampai ke rumah itu, lalu kemudian mereka masuk ke rumah di mana Yesus berada. Apakah itu rumah itu masih rumah ketika Yesus waktu itu dibaringkan di palungan, kita tidak tahu. Tetapi mereka berada di sebuah rumah dan mereka masuk dan melihat tubuh Yesus yang kecil. Tapi dia adalah raja yang ada bintangnya di langit. Sekalipun Yesus belum bisa berbicara kepada mereka, tetapi nampaknya pancaran wajah Yesus sangat mempesona mereka. Dan kemudian saudara, dikatakan, dan melihat anak itu bersama Maria dan ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa saudara, pengagungan Yesus Kristus bagi orang Majus ini yang datang bisa 2-3 minggu perjalanan dari daerah Babilonia, dan kemudian mereka datang, dikatakan dari timur, dari arah timur, Bethlehem tentu, dan mereka ini datang dengan bersengaja, konvoi mereka ini. Karena tidak konvoi, saudara, bisa dirampok orang di tengah jalan karena sangat riskan perjalanan pada waktu itu. Dan hati mereka rindu banget ketemu dengan pemilik bintang di alam itu. Dan setelah bertemu, mereka sangat sujud. Artinya, Tuhan Yesus, Raja orang Yahudi itu, Raja segala bangsa itu, ada di hati para Majus. Karena ada di hati para Majus, mereka memberi yang terbaik. Dengan postur tubuh mereka sujud. Itu disaksikan oleh Maria, disaksikan oleh Yusuf, barangkali juga disaksikan oleh tetangga-tetangga yang lain.
kerabat-kerabat daripada Yusuf. Karena kita tahu bahwa Yusuf adalah orang Bethlehem, keturunan Daud. Saudara, kita lihat di sini hati yang bersuka cita menemui Yesus dan menyembah. Kiranya hari Minggu ini juga saudara bersuka cita dimanapun Anda berada. Karena saudara datang beribadah kepada Allah Bapa kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Bukan kepada siapa-siapa. Biarlah hati saudara juga bersuka cita apapun yang terjadi. Dan kita lihat dalam bagian ini, ketika dikatakan bahwa ada mimpi, mereka dengar melalui mimpi bahwa mereka dilarang untuk kembali kepada Herodes. Maka para Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang kita lihat di sini? Mereka tahu siapa raja yang benar. Herodes memang raja yang sudah tua, tapi dia lalai. Pasti orang Majus mendengar ini raja dunia akan segera lenyap, akan segera meninggal. Ya betul juga, tidak lama kemudian kita tahu bahwa Raja Herodes meninggal. Bagi para Majus, raja dunia ini hanya sementara. Tapi raja yang baru lahir yang datang itu raja kekal, pemilik sang waktu. Karena itu, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka tidak menjual iman mereka kepada Herodes, tidak menjual iman mereka kepada dunia, tidak menjual keyakinan mereka, sukacita mereka kepada penguasa dunia. Walaupun mungkin bisa saja mereka dapat bayaran dari Herodes. Tapi mereka tidak mau. Dikatakan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya pikir mereka senang juga melakukan itu. Karena pasti mereka tahu siapa Herodes. Dan percislah kata Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya tentu mutiara tidak perlukan babi. Barang yang kudus diperlukan anjing. Karena Yesus berkata supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Walaupun Yesus masih kecil, tetapi nampaknya ada ini di hati para Majus. Lalu mereka tidak memberikan informasi kepada yang tidak tepat, yaitu Raja Herodes. Tuhan ingin supaya di hati saudara hanya ada kehadiran Tuhan Yesus. Sesulit apapun keadaan, jangan menjual iman kepada Tuhan Yesus dengan harga yang sederhana dari dunia ini. Dan kita tahu ada orang seperti itu, yaitu Yudas Iskariot. Setelah 3,5 tahun dia mengikut Tuhan Yesus demi uang, ya 30 keping perak, lalu kemudian dia jual Yesus, dia kasih informasi. Dan Yesus sangat menyesalkan dia memberi informasi itu, walaupun tentu tua-tua tokoh agama Yahudi tetap akan datang mencari dia. Tapi Yesus sangat menyesalkan orang ini. Tetap aja walaupun tidak melalui Yudas Iskariot, Yesus akan ditangkap di Getsemani. Karena itu sudah menjadi keputusan, ketetapan. Dan Yesus sudah memberitakan itu 3 kali sebelumnya. Tapi Yudas, yang sudah 3,5 tahun tiap hari loh bersama dengan Tuhan, dia menjual gurunya, Tuhannya. Akibatnya apa? Sengsara, penyesalan. Lalu dia gantung diri. Nah, saya melihat bahwa banyak orang yang menjual imannya kepada Tuhan, bukannya bertambah baik, tapi di hati ada pergumulan yang sangat berat. Terkadang ada juga yang saya lihat orang-orang seperti itu yang pernah menjauhkan Yesus demi dunia ini. Lalu mereka kembali. Dan syukur masih dikasih Tuhan peluang. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus dengan berita-berita yang mereka sebarkan, lalu tidak sempat bertobat. Jadi kita melihat di sini, apa yang dikatakan oleh Matius kepada jemaat mula-mula yang mendapat tekanan dari pemerintah Romawi pada waktu itu, karena
menganggap Yesus raja. Harusnya mereka menganggap raja itu kaisar Romawi. Sulit itu kadang. Tetapi murid Yesus ini, Matius, membesarkan hati umat Tuhan, jemaat. Lihat nih, orang Majus loh, bukan orang Yahudi loh. Mereka datang ketemu dengan Tuhan Yesus. Sementara Herodes ada darah Yahudinya, ya toh, justru tidak menyembah Tuhan Yesus. Bahkan ahli Taurat yang membacakan kitab Nabi Mika, padahal mereka tahu kitab suci. Nah, mereka juga tidak datang ke Bethlehem untuk menyembah raja yang baru lahir itu. Ironis sekali. Justru Tuhan memakai bangsa-bangsa lain mengakui, meninggikan Yesus Raja. Semua jemaat GBI Rock saya kira bukan orang Yahudi. Ya, kita orang Indonesia. Di masa pandemik ini Tuhan panggil kita menikmati keselamatan dalam Tuhan Yesus, penebusan dari Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang dimeteraikan dari kita. Seperti kata Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Roh Kudus itu bersaksi bahwa Allah itu Bapa kita. Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan kita. Saudara, Perang Raja ini dikatakan oleh Matius di kemudian hari bukan hanya berkhotbah tentang kebenaran pribadi di Matius pasal 5, kebenaran ibadah di pasal 6, kebenaran tentang hidup sosial di pasal yang ke-7. Tetapi Raja ini juga nasihat-nasihatnya luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Matius di pasal yang ke-11, Sang Raja itu memanggil orang yang lelah supaya datang kepada dia. Ini ucapan dari Sang Raja itu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, waktu itu tentu orang Kristen sangat berbeban berat. Ya, di bawah tekanan penjajah. Kita juga sekarang beban berat karena kita seperti berperang melawan dampak dari pandemi COVID-19. Orang tua berbeban berat. Anak-anak juga sama menyesuaikan diri. Penyesuaian di era new normal katanya. Tetapi seringkali mendatangkan kebingungan bagi banyak orang. Kekhawatiran. Tapi Sang Raja itu berkata kepada umatnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Inilah janji Sang Raja itu, aku akan memberi kelegaan kepada. Namun Sang Raja itu juga menugaskan umatnya, pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Apa artinya? Sang Raja itu manggil kita belajar kepadanya melalui apa? Nasihat. Nasihatnya di mana itu nasihatnya? Saudara, nasihat-nasihat Sang Raja kita itu sudah ada di Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 18, pasal 13, pasal 24, 25. Dan banyak lagi ucapan-ucapan dia dalam kitab Injil. Karena itulah, karena Yesus Raja kita, jangan pernah bosan mempelajari kitab Injil supaya kita mengerti nasihat-nasihat dia. Nasihat dia menghadapi dunia. Nasihat dia menghadapi orang-orang yang tidak suka. Nasihat dia menghadapi kesulitan hidup. Kita temukan di dalam kitab Injil ini. Dan yang menarik lagi adalah dikatakan oleh Matius, Sang Raja itu nanti akan datang. Di pasal 24 dia katakan di sana, Sang Raja itu akan datang, disebut dia anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dan kalau anak manusia itu datang, dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Luar biasa Sang Raja itu akan datang. Kita menanti kedatangan. Yang lebih hebat lagi adalah dikatakan dalam pasal 25, Sang Raja itu kalau datang nanti akan menghakimi. Dia akan menghakimi, menempatkan orang sebelah kanannya, sebelah kirinya. Kepada orang sebelah kanannya, dia katakan, marilah kepadaku, hai orang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagi kamu sejak dunia ini ada. Alasannya apa? Karena kamu setia kepadaku. Bagaimana kamu buktikan iman kesetiaanmu kepadaku? Karena ketika aku lapar, ketika kamu beri aku makan, haus, kamu beri aku minum.
Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu bukti imanmu kepadaku. Kamu nyatakan imanmu dengan perbuatan baik. Tapi kemudian orang berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang sebagai orang asing? Terus raja itu berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu lakukan pada orang miskin, kamu lakukan pada orang yang membutuhkan, semua bantuan-bantuan, perbuatan baik kepada orang yang miskin secara emosional, miskin secara material, miskin secara kesehatan, miskin secara intelektual, dan kamu menolong mereka. Hak-hak mereka diinjak, kamu menolong mereka. Orang-orang terpinggirkan, kamu menolong mereka. Kamu memberitakan aku kepada mereka. Kamu melakukan itu kepada aku. Saudara, luar biasa. Kalau Yesus itu sang raja kita, maka kita taat kepada panggilannya. Sama seperti apa panggilan pada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, karena itu, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Perintahnya mana? Banyak, kitab Injil. Saudara, kita memuji Allah Bapa kita. Roh Kudus di hati saudara, di hati saya. Membuat saya yakin, saudara yakin. Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Raja yang dinantikan segala makhluk. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17-18. Dia dinantikan oleh segala makhluk. Karena saya berpikir jangan-jangan pandemi COVID ini juga menantikan kedatangan Tuhan. Bisa jadi. Supaya anak-anak Allah dimuliakan. Namun walaupun itu belum terjadi, tapi kita tahu bahwa sang raja itu yang disembah oleh para majus itu kiranya membuat hati kita bersuka cita. Tuhan memberi jalan keluar bagi para majus supaya tidak dijebak. Sama seperti itu Tuhan juga memberi jalan keluar kepada saudara menghadapi persoalan. Tinggal kita datang memenuhi undangan sang raja. Marilah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih bahwa Engkau sudah menyapa kami pada pagi hari. Firman-Mu yang kami dengarkan boleh memuaskan batin kami. Memuji kebesaran-Mu. Kau yang dinantikan oleh segala bangsa, datanglah segera ya Tuhan Maranatha. Dan hapuskan air mata kami dan berilah kelegaan di hati kami. Ketenangan batin, ketenangan jiwa, pikiran. Supaya kami tangguh bertahan. Memuji Engkau. Sujud kepada. Mendengarkan nasihat. Mempercakapkan nasihat. Berkati jemaat-Mu semua. GBI Rock yang ada di kota Bandung dan hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.